Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solihah yang ada di rumah, apa kabar? Ustazah harap semua dalam keadaan baik ya. Oke, berjumpa lagi dengan Ustazah Fitra dalam pembelajaran tematik. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Ayo sama-sama ikuti Ustazah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pelajaran bahasa Indonesia. Kalian sudah siap belajar kan? Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang apa sih? Ya, kita akan belajar tentang kalimat minta tolong. Kalian buka buku paketnya ya. Buka buku paketnya halaman 72. Sudah dibuka? Nah, pada halaman 72 di situ ada bacaan. Mari membaca bersama-sama. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan gurumu membacakan percakapan Benny. Buatlah pertanyaan sesuai teks percakapan. Nah, pertama-tama kalian diminta untuk mendengarkan guru ya. Nah, di dalam percakapan ini ada Benny, Dayu, dan juga Udin anak-anak. Nah, tetap kalian dengarkan ya. Ini ada di halaman 72 juga. Sebelum kita mendengarkan, kita akan belajar membuat pertanyaan ya. Nah, kata tanya yaitu ada apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Sudah tahu kan? Selanjutnya kita akan belajar membuat kalimatnya. Membuat pertanyaan. Apa? Kalian tulis dulu kata tanyanya, baru kalimatnya. Apa makanan kesukaanmu? Jangan lupa kalian kasih tanda tanya. Maaf, itu tanda tanyanya kurang geser ya. Lalu, di mana? Di mana kamu sekolah? Nah, baru diakhiri tanda tanya ya. Selanjutnya yaitu pada halaman 72 kalian diminta mendengarkan ya. Dengarkan bu guru baik-baik ya. Nah, saat itu Benny, Dayu, Udin mendapatkan tugas untuk membuat karya seni. Lalu Benny pun membutuhkan lem. Benny bertanya pada Udin, "Udin, ada di mana lemnya?" Lalu Udin menjawab, "Itu di situ." Setelah tahu lemnya, Benny pun meminta tolong pada Dayu. "Dayu, tolong ambilkan lem itu dong." Lalu Dayu berkata, "Baiklah, ini lemnya." Karena sudah diambilkan, Benny pun berkata, "Terima kasih ya Dayu, sudah mengambilkan lemnya." "Sama-sama Benny." Nah, itu tadi merupakan percakapan singkat antara Benny, Dayu, dan juga Udin. Nah, setelah mendengarkan percakapan ini, kita diminta untuk menjawab pertanyaan berikut, yaitu pada halaman 73. 1. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Yaitu membuat karya seni menghias vas bunga ya. 2. Siapa yang berniat membantu? Maaf, itu bukan Meli tapi Benny ya, seharusnya salah ketik itu buku paketnya ya. Jawabannya yaitu Dayu yang sudah membantu mengambilkan lemnya. 3. Apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Yaitu tentang lem.
Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Yaitu terima kasih. Apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Itu menunjukkan keberadaan bendanya. Jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya pada halaman 75. Nah, di sini ada percakapan bu guru dan juga siswa. Mari membaca bersama-sama. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Kamu dapat menggunakan kerja gotong royong. Nah, itu tadi. Selanjutnya pada halaman 76 ya. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi bisa dipajang saja, Bu. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Jadi merupakan percakapan antara guru dan siswanya ya. Selanjutnya yaitu pada halaman 82. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gedung. Maaf, pintu gudang ya. Karena di gudang tempat penyimpanan tanah liat. Nah, berikut merupakan gambar Benny meminta tolong kepada bapak petugas kebersihannya ya. Nah, itu merupakan. Nah, pada saat minta tolong itu, ada yang tahukah kira-kira Benny mengucapkan apa? Benny pasti mengucapkan kalimat minta tolong. Sebelumnya bu guru tanya, apakah kalian sudah tahu apa sih kalimat minta tolong itu? Nah, kalimat permintaan tolong itu digunakan saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan biasanya kalimat minta tolong yaitu memiliki atau menggunakan kata tolong. Contohnya seperti berikut. Oh iya, dan juga diakhiri tanda seru. Paham ya? Ini merupakan contoh kalimat permintaan tolong. Nina, tolong ambilkan bukuku. Benny minta tolong bantu aku. Dan tolong angkat tasmu, Siti. Nah, tiga kalimat ini merupakan contoh kalimat minta tolong. Jangan lupa pasti ada kata tolong dan juga diakhiri oleh tanda seru ya, Nana. Kalau tidak ada tanda serunya itu salah, harus diakhiri tanda seru. Selanjutnya yaitu pada halaman 83. Nah, di situ kita diminta untuk membuat kalimat tolong dan di situ ada gambar-gambar. Nomor 1 itu ada Benny sama bapak petugas kebersihan itu ya. Kira-kira tadi kalimatnya apa, Nana? Pak, minta tolong bukakan pintu gudang. Nomor 2 ada Siti dan juga Leni. Leni, tolong bantu aku membuat vas. Dan yang ketiga, Benny, tolong bantu aku memindahkan meja. Jangan lupa diakhiri oleh tanda seru ya, dan mengandung kata minta tolong atau tolong saja. Paham ya, Nana? Nah, sekarang kita akan belajar apa lagi sih? Kita akan belajar membaca puisi. Nah, ini pada halaman 96. Membaca puisi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama yaitu ekspresi, kedua intonasi, dan yang ketiga lafal. Ekspresi dulu. Ekspresi kira-kira artinya apa sih? Artinya yaitu ekspresi adalah gerak wajah atau tubuh yang diperlihatkan saat membaca puisi. Jadi saat membaca puisi, gerak wajah kita atau tubuh kita itu bisa lebih menekankan makna dari puisi ya, Nana. Jadi tidak boleh hanya diam, itu tidak boleh. Lebih baik kita selingi dengan raut wajah yang mengekspresikan atau yang bisa menggambarkan inti dari puisi itu. Yang kedua yaitu intonasi. Nah, intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat membaca puisi.
Nah, anak-anak, intonasi ini merupakan pembeda dengan cara kita membaca puisi daripada membaca paragraf ya. Kalau paragraf kita tidak perlu nada, kita bisa pakai nada yang datar. Tapi kalau membaca puisi kita wajib menggunakan intonasi. Jadi harus ada tinggi rendahnya itu ya pada saat membaca puisi. Kalau kita membaca puisi yang bahagia, maka nada kita juga harus tinggi dan juga bahagia. Tapi pada saat kita membaca puisi yang sedih, maka kita harus merendahkan nada kita dan juga menggunakan ekspresi yang sedih. Paham ya? Yang ketiga yaitu lafal. Lafal adalah pengucapan tiap kata pada saat membaca puisi. Nah, jadi selain dua tadi yaitu ekspresi dan intonasi, lafalnya juga harus jelas ya anak-anak, tidak boleh salah-salah atau tidak boleh terlalu cepat. Jadi pendengar puisinya nanti bisa jelas dan bisa mengetahui apa sih yang kita baca. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya yaitu pada halaman 96. Nah, di sini ada contoh puisi berjudul Ketupat Lebaran. Dengarkan Bu Guru baik-baik ya. Ketupat lebaran dengan opor ayam disantap sepulang dari sholat Idul Fitri untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Nah, kira-kira puisi ini dibaca dengan nada yang senang atau sedih sih? Dari yang kalian dengarkan tadi, kira-kira senang atau sedih ya anak? Iya, ini dibaca dengan senang. Jadi harus dengan nada yang agak tinggi ya anak-anak, karena dia senang. Sekali lagi ya Bu Guru baca ya. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam disantap sepulang dari sholat Idul Fitri untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Nah, paham ya anak-anak? Nanti kalian praktekkan di rumah. Selanjutnya pada halaman 104, di situ juga ada puisi. Sebetulnya itu lagu ya, berjudul Kunang-Kunang. Tapi kita baca dengan nada puisi. Dengarkan Bu Guru dan kalian bisa mengikuti Bu Guru ya. Kunang-kunang, kunang-kunang, hendak kemana? Gelap gelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, paham ya anak-anak? Kalian bisa membacanya sendiri di rumah dan kalian latihan di depan kaca juga boleh loh. Sekarang, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.